Anak-anak, bahasa apa yang kalian gunakan dalam ritual agama Buddha? Kira-kira apa saja yang termasuk unsur budaya dalam sistem religi? Bagaimana sistem kemasyarakatan Buddha? Apakah sama dengan agama lain? Apa unsur-unsur yang termasuk dalam budaya Buddhis? Ayo kita cari jawabannya dengan menyimak video pembelajaran mengenai unsur-unsur budaya Buddhis. Halo anak-anak, salam damai bahagia, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video kali ini, Bapak Sekti Cahyo akan menemani kalian belajar bersama mengenai unsur-unsur budaya Buddhis. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur budaya Buddhis dalam bentuk sistem bahasa, pengetahuan, religi, kemasyarakatan, mata pencaharian, dan kesenian. Ayo kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama yang terdapat dalam budaya adalah bahasa. Bahasa merupakan sebuah media yang berfungsi sebagai metode atau cara bagi manusia untuk berkomunikasi. Dalam konteks Buddhis, setelah Buddha mengajarkan ajaran yang pertama kali, kemudian mengutus para arahat untuk mengembara seorang diri ke tempat yang berbeda-beda. Dalam hal tersebut, tentu arahat akan bersentuhan dengan bahasa yang berbeda sesuai dengan wilayahnya. Hal ini menandakan bahwa budaya dapat menjadi indikasi atau tanda akan adanya peradaban di wilayah tertentu. Sistem bahasa dalam agama Buddha dapat dilihat dari bahasa kitab suci dan ritual keagamaan masing-masing aliran. Dalam sejarah perkembangannya, Mahayana banyak dipengaruhi oleh tradisi Cina dan identik dengan bahasa Mandarin. Bahasa Pali digunakan sebagai bahasa kitab suci dalam ritual aliran Theravada, sedangkan aliran Vajrayana menggunakan bahasa Sanskerta dalam setiap ritualnya. Unsur selanjutnya dalam budaya adalah sistem pengetahuan. Unsur ini mencakup pengetahuan tentang berbagai hal, mulai dari kondisi alam sekitar hingga perilaku sosial manusia. Dalam perkembangannya, kebudayaan Buddhis bervariasi dari daerah yang satu dengan daerah yang lain, sebagaimana beragamnya bahasa dan adat istiadatnya. Contoh sistem pengetahuan dalam agama Buddha dapat dilihat pada sistem astronomi yang memandang bahwa alam semesta tak terbatas jumlahnya. Dalam sistem penanggalan, agama Buddha sudah memiliki pengetahuan kalender dalam menentukan hari Uposatha dan detik-detik Waisak. Sistem religi mencakup agama dan aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Unsur agama dalam sebuah budaya meliputi praktik yang bersifat suci, yaitu berupa kehidupan monastik, menjalani hidup sebagai pertapa. Upacara-upacara keagamaan seperti Uposatha dan Katina yang sudah ada sejak zaman Buddha. Alat-alat yang digunakan pada saat upacara keagamaan, persembahan puja, maupun tradisi-tradisi yang berkaitan dengan keagamaan. Unsur religi dari berbagai aliran atau sekte dalam agama Buddha ini menjadikan sistem religi dalam agama Buddha sangatlah kaya. Sistem kemasyarakatan merupakan unsur budaya yang terdiri atas sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan di dalamnya. Unsur sistem kemasyarakatan ini berperan sangat penting dalam pewarisan budaya. Umat Buddha, bila dilihat dari cara menjalani kehidupan, terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Pabajita, yang terdiri atas biku, bikuni, samanera dan samaneri, yang melepaskan kehidupan duniawi dengan menjalani kehidupan monastik. Kelompok kedua adalah perumah tangga atau garawasa, yaitu kelompok upasaka-upasika yang menjalani kehidupan keluarga seperti masyarakat biasa.
Unsur berikutnya yang terdapat dalam budaya adalah sistem mata pencaharian. Unsur ini merupakan upaya manusia untuk bertahan hidup dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Dalam agama Buddha, ada kelompok garawasa atau perumah tangga yang menjalani hidup berkeluarga, mempunyai pekerjaan seperti petani, pedagang, guru, karyawan, dan lain-lain yang memberikan penghasilan untuk kehidupan. Agama Buddha menganjurkan umatnya untuk memilih mata pencaharian benar. Dalam Anguttara Nikaya 3, Sang Buddha menyatakan bahwa ada 5 macam mata pencaharian keliru yang perlu dihindari. Apa saja itu? Yang pertama adalah memperdagangkan barang-barang untuk dipergunakan untuk membunuh makhluk-makhluk hidup. Dengan kata lain adalah senjata. Yang kedua adalah memperdagangkan manusia atau perdagangan budak atau human trafficking. Yang ketiga, memperdagangkan binatang-binatang yang akan disembelih untuk makanan. Yang keempat, memperdagangkan minum-minuman keras yang memabukkan. Serta yang kelima adalah memperdagangkan racun. Unsur terakhir dalam budaya adalah sistem kesenian. Unsur ini berupa setiap karya seni atau produk yang dibuat oleh manusia yang mengandung unsur estetika atau keindahan di dalamnya. Unsur ini meliputi berbagai bentuk, mulai dari seni tari, seni musik, seni lukis, arsitektur, dan lain sebagainya. Seni dalam agama Buddha memiliki peran yang penting sebagai sarana untuk mempermudah dalam memahami ajaran Buddha. Seperti yang disampaikan Buddha kepada para siswanya dalam bentuk syair atau gata, khotbah dalam sutta, tanya jawab, dan inspirasi. Buddha memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menerangkan ajaran dengan menyajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kemampuan batin para siswanya. Unsur dan faktor budaya Buddhis dapat terlihat dari sistem bahasa, pengetahuan, religi, kemasyarakatan, mata pencaharian, dan kesenian. Sistem bahasa dalam agama Buddha dipengaruhi oleh di mana agama Buddha itu berkembang. Sistem pengetahuan dapat dilihat dari pengetahuan agama Buddha tentang sistem astronomi dan penanggalan. Dalam sistem kemasyarakatan, dalam agama Buddha terhadap 2 pengelompokan besar, yaitu Pabbajita dan Garawasa. Terkait unsur mata pencaharian, agama Buddha menganjurkan umat untuk memilih mata pencaharian benar seperti yang terdapat dalam Anguttara Nikaya. Selanjutnya, unsur seni digunakan sebagai sarana untuk mempermudah dalam memahami ajaran Buddha yang disampaikan kepada para siswa dalam bentuk gata atau syair, khotbah sutta, tanya jawab, dan inspirasi. Nah anak-anak, apakah kalian sudah berhasil menganalisis unsur-unsur budaya Buddhis? Jika belum, silahkan baca kembali materi dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silahkan lanjutkan membaca dan menonton video materi selanjutnya. Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Demikian video tentang unsur-unsur budaya Buddhis. Mari kita turut menjaga kelestarian budaya Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Sekti Cahyo undur diri, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.